Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para sahabat-sahabat yang dirahmati Allah dimanapun anda berada, mungkin yang selama ini selalu setia menonton video saya, semoga dalam lindungannya, amin ya rabbal alamin. Insyaallah saya di malam ini akan membahas tentang masalah orang golongan-golongan jalma lalai dan orang golongan-golongan jahiliyah atau golongan orang-orang yang bodoh-bodoh ini. Karena di dalam hikam telah menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, Imam Athaillah, min alamatil i'timadi alal a'mali nuqsanur roja indal wujudil jalal. Di antaranya sebahagian orang ciri-cirinya orang yang selalu mengharapkan daripada amalnya, dari hasil amalnya nuksonir roja, maka akan mengurangi karena pengharapan indal wujudil jadal, ketika wujudnya maka orang itu seolah-olah terpeleset. Nah, disinilah orang yang selama ini selalu pengharapan daripada amal. Nah, ini pembahasan setiap orang beramal maka yang selalu ditagih kepada Allah, selalu dipinta kepada Allah. Memang kata hadis yang selalu ganjaran-ganjaran, maka keuntungan ruhaniyahnya, istilah kalau bahasa syariat memajak ke Allah. Kita melakukan sholat tengah malam langsung ditagih ke Allah. Mana ya Gusti, mana Gusti, mana yang bayar hutang. Nah, disitulah manusia yang selama ini menagih kepada Allah. Kalau secara syariat memang jalankan seperti itu, memohon seperti itu, apapun kita di dunia ini mohon seperti itu, tapi ruhaniyahnya di situ sebagai hamba mengabdi kepada Allah. Kalau kitanya langsung memohon kepada Allah sang hidup, kepada sang hidup, nah disinilah yang selama ini orang tertegenan daripada amal. Mau sodakoh pengen yang satu dibayar 10, mau melakukan ayeuna misalkan memberi ke anak yatim pengen diberi 1 dibayar 10, memberi ke masjid pengen dipuji, memberikan infak ke pesantren pengen dipuji, memberikan ayeuna anak yatim pengen pujian, terus itu pengen pujian-pujian. Allah tidak dipikirkan, tidak dihayati di dalam batinnya. Maka bila mana sodako seperti itu, habitot a'maluhum, ditolak cuma di dunia. Memang ketemu, 1 mendatangkan pujian, 2 mendapatkan sanjungan, 3 mendapatkan penghormatan. Kalau di sisi Allah bagaimana? Nah, sedangkan kalau di sisi Allah tidak tahu tentang masalah isi daripada lillahi ta'ala, mungkin tidak bisa. Cuma ukur di dunia doang yang ketemunya. Makanya orang gampang untuk di dalam ruhaniyahnya adalah merasa aku yang mampu, ujub, riya, takabur, huburiasa langsung nancep di dalam batinnya. Biarlah di dalam batin
mulut kadang-kadang dipuji alangkah senangnya. Kalau nggak dipuji gonok. Contoh kita seperti apa? Melakukan sholat. Nah kalau bahasa syariat memang seperti itu. Kita buka secara hakikinya. Nah inilah kita ini dikerjakan oleh Allah, diperankan oleh Allah. Semuanya kita ini patung-patung, semuanya kita ini wayang. Tak bisa apa-apa, yang bisa apa-apa itu hanya Allah. Ternyata kita melakukan sodakoh itu tidak lillahi ta'ala, tapi karena sesuatu. Karena sesuatu pengen dipuji, pengen maju, berarti Tuhan kita yang ditemui di dalam ruhaniyah itu adalah sesuatu. Berarti syirik khafi di dalam batin. Syirik khafi menyekutukan Allah, menyekutukan Allah di dalam batin. Tapi kalau secara syariat sudah benar, tinggal mencari ilmunya. Adalah ilmu itu adalah ilmu hakikatnya. Nah, dikatakan makanya seperti Kangjeng Nabi Isa ini sekarang tidak mati sampai sekarang. Kenapa Nabi Isa itu diangkat sampai ke langit keempat, tapi diangkat ke langit? Maka diantaranya insya Allah pembahasan yang lain mah, satu diantara akan membunuh Dajjal, dua akan membunuh pembayaran pajak. Itulah manusia akan hilang bila mana manusia kalau sudah dikuasai oleh Islam atau Isa. Pajak-pajak itu kita yang melakukan sholat, diperankan ku Gusti Allah, disolatkan ku Gusti Allah. Secara syariat kita yang sodakoh, kita yang ngaji, kita berbuat baik secara syariat. Hakikatnya Allah yang selalu membawa, Allah yang punya peran. Kari-kari orangnya itu mohon nagih deui ka Gusti Allah. Mana Gusti, mana Gusti. Nah bila mana masih kene buta di dalam batin, mangkana fi hadil a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Bila mana di dunia mata batinnya masih dalam gelap, maka di akhirat akan gelap. Maka bukakanlah wahai para sahabat, bukakanlah wahai para jamaah, ketika melakukan sekarang ini di dunia, datangilah tentang masalah kajian-kajian ilmu tauhid yang selalu membimbing ruhaniyahna supaya tiada lain kepada sang hidup atau kepada Allah nama yang kepada datna kepada sang hidup. Datangilah beliau-beliau ini, karena disitulah akan membimbing ruhaniyahna menuju kepada Allah. Akan tahu di situ. Jangan sampai nepika melakukan amal segala apapun memajak kepada Allah. Ruhaniyah kalau secara mulut, secara memohon, tapi ruhaniyah nama nggak boleh karena dilakukan ku Gusti Allah. Insya Allah akan terkabul, akan tercapai dengan keinginan-keinginan bila mana kita supaya wusul. Kita ditemui itu adalah sang kaya, kita ditemui itu adalah sang hidup, kita ditemui adalah sang gagah perkasa. Tiada lain siapa namanya adalah Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah bila mana terbahas dengan mengikuti kajian-kajian ini, semoga orang yang telah mengikuti dan meresapinya, saya tidak akan memaksa, la ikraha fiddin. Kalau suka setiap ada pengajian saya insya Allah silahkan share atau subscribe, nyalakan loncengnya setiap ada kegiatan supaya tidak bisa ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.